Begitu manusia, keinginan itu seperti samudera maha luas. Sejauh apapun kita berusaha, keinginan tidak akan pernah terpuaskan. Rasa syukur yang akan membuat kita mampu melihat Tuhan telah memberi bagi kita lebih dari cukup. Hari ini mungkin kita akan berkata, banyak sekali masalah, banyak sekali yang kurang, masih banyak tuntutan hidup, keadaannya berat dan sulit. Mungkin yang patut kita renungkan adalah, sudahkah kita bersyukur dengan apa yang kita punyai? Ataukah kita hanya banyak-banyak mengeluh dalam hidup sehingga kita tidak melihat Tuhan telah memberi banyak bagi kita? Shalom, damai di hati. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Kita ada di penghujung bulan Agustus. Minggu terakhir bulan Agustus, minggu depan kita dalam pertolongan Tuhan akan memasuki bulan yang baru. Mari mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan membawa kita sejauh ini bukan untuk sia-sia. Dia membawa kita sejauh ini untuk melihat bahwa Dia ada untuk memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang lelaki yang pulang kerja berjalan lalu melewati sebuah pohon besar. Di pohon ini tiba-tiba dia mendengar suara, apakah kamu ingin memiliki 7 guci emas? Buru-buru dia berbalik, dalam lelahnya dia berkata, mau. Lalu kata suara itu, pulanglah, kamu akan menemukannya di rumah. Ketika tiba di rumah dia menemukan betul ada 7 guci, tetapi hanya 6 yang penuh dengan emas, sedangkan satunya lagi hanya setengah. Dia merasa sedih melihat yang setengah ini, lalu mulai berpikir mencari cara supaya yang setengah ini bisa penuh sama dengan 6 guci lainnya. Lalu mulailah dia menjual barang-barang yang ada di rumahnya, menjual semua emas miliknya dan perabotan lainnya, supaya yang setengah ini bisa dipenuhi. Barangnya habis, emasnya habis, guci satu itu masih tetap setengah. Dia mulai berpikir membuka usaha yang lain, bekerja lembur, mengusahakan semua cara supaya yang setengah ini bisa penuh. Semua daya dilakukan, yang setengah itu tetap setengah. Lalu dia mulai kelelahan, pergi ke tempat kerjanya meminta kenaikan gaji. Semua keinginan dipenuhi, tapi yang setengah itu tetaplah setengah. Si lelaki ini mulai hilang fokus. Rasa lelah membuat dia kehilangan semangat. Dia mulai tidak mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan termasuk tanggung jawab pada keluarganya. Temannya yang melihat semua kejadian ini lalu bertanya kepada dia, apakah kamu memiliki 7 guci emas di rumah? Iya benar, tapi hanya butuh setengah lagi untuk penuh 7-7-nya. Kata temannya kepadanya, kamu sedang ditipu oleh iblis, sebab yang setengah itu mewakili rasa tidak cukupmu yang tidak akan pernah terpuaskan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini sebuah ilustrasi yang hendak mengatakan kepada kita demikian kita. Seberapa banyak pun Tuhan memberi bagi kita untuk mencukupkan yang kita inginkan, selalu ada ruang tidak puas di hidup kita yang membuat kita merasa tidak pernah cukup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menutup ruang kosong itu, yaitu rasa bersyukur. Rasa syukur akan menutupi semua ruang yang membuat kita tidak puas. Begitu manusia, keinginan itu seperti samudera maha luas. Sejauh apapun kita berusaha, keinginan tidak akan pernah terpuaskan. Rasa syukur yang akan membuat kita mampu melihat Tuhan telah memberi bagi kita lebih dari cukup. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini mungkin kita akan berkata, banyak sekali masalah, banyak sekali yang kurang, masih banyak tuntutan hidup, keadaannya berat dan sulit. Mungkin yang patut kita renungkan adalah, sudahkah kita bersyukur dengan apa yang kita punyai? Ataukah kita hanya banyak-banyak mengeluh dalam hidup sehingga kita tidak melihat Tuhan telah memberi banyak bagi kita? Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar dari Rasul Paulus dan jemaat di Filipi.
Surat kepada jemaat di Filipi ini dikirimkan Paulus dari dalam penjara, diperkirakan sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Paulus dipenjarakan karena dia memberitakan Injil dan dianggap sebagai orang yang menyebabkan kekacauan. Namun surat-surat Paulus dari dalam penjara justru menunjukkan bahwa situasinya memang berat, persoalannya memang banyak, keadaan hidupnya memang sulit, tapi dia baik-baik saja. Dia ada dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Sebab itu Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena dia hebat, dia baik-baik saja, karena dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan karena itu Paulus mengucap syukur. Dia bersyukur atas pemberian jemaat. Tapi mari perhatikan, bacaan kita pasal 4 ayat 10 hingga ayat 20 merupakan ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dia memulai ucapan terima kasih ini dengan berkata, aku bersuka cita dalam Tuhan. Saudara-saudara, mengapa demikian? Sebab bagi Paulus, pemberian dan kehadiran jemaat di Filipi merupakan tanda kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bukan semata-mata tanda perhatian dan kasih sayang jemaat, tetapi lebih dari itu, pemberian dan kehadiran jemaat di Filipi menunjukkan kepada Paulus tentang kehadiran Tuhan di hidupnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu sekali lagi dengan percaya diri Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kekuatan dalam teks ini dari kata Yunani endunamo, artinya daya, kemampuan. Paulus mengakui bahwa kalau dia bisa karena Tuhan yang kasih mampu, kalau dia kuat karena Tuhan yang kasih kuat, kalau dia bertahan maka Tuhanlah jangkar baginya yang membuat dia tidak goyah dan tidak terombang-ambingkan. Paulus mampu karena Tuhan. Sebaliknya, ungkapan ini hendak mengatakan, kalau bukan Tuhan, Paulus tidak bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan, dia pasti kalah oleh keadaan hidup. Maka dia bersuka cita karena Tuhan baik. Keadaannya tidak baik, tapi Tuhan baik baginya. Karena itu dia bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam semua keadaan yang baik atau tidak baik, berlimpah atau kurang, kenyang atau lapar, kata Paulus, dia telah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kata mencukupkan diri dalam teks ini artinya rasa puas. Rasa puas terhadap apa yang ada. Dalam keadaan berlimpah atau kurang, kenyang atau lapar, baik atau tidak baik, Paulus telah belajar untuk puas dengan apa yang ada, yang Tuhan beri bagi hidupnya. Sebab itu dia selalu bersyukur. Paulus bersyukur kepada jemaat yang selalu memberi perhatian baginya, dia berterima kasih. Bukan berdasarkan apa yang mereka beri, bukan pada nilai pemberian, tetapi dia berterima kasih, dia bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Paulus melihat buah dari pemberian itu. Paulus melihat bagaimana jemaat memberi dan jemaat memperhatikan sebagai tanda bahwa mereka beriman kepada Tuhan dan mengasihi Allah. Sebab itu mereka mengasihi Paulus dan mendukung kerja pekabaran Injil yang dia lakukan. Paulus tidak melihat pemberian dengan mata telanjangnya, tetapi dia melihat dengan mata iman bahwa pemberian jemaat, kehadiran jemaat adalah buah pertumbuhan iman, tanda iman mereka kepada Allah dan kasih yang ditunjukkan dengan mendukung Paulus dan pekabaran Injil yang dikerjakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dia berkata Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan katanya, Allahku akan memenuhi semua keperluanmu. Dia meyakini bahwa Tuhan yang menyertai dia, akan menyertai jemaat di Filipi. Tuhan yang memberkati dia dalam kerja pekabaran Injil itu akan terus memberkati jemaat di Filipi untuk dipakainya sebagai alat berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita renungkan. Pertama, bahwa tidak ada perkara di hidup ini yang tidak bisa kita tanggung bersama Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada perkara di hidup ini yang tidak bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Benar bahwa kita lemah dan terbatas, benar. Benar bahwa kita tidak punya kekuatan dan ada saat-saat di mana kita tidak berdaya, benar. Tetapi dalam keadaan apapun itu, kita selalu punya Tuhan yang tidak terbatas dan hebat. Dalam keadaan terpuruk atau sedang ditinggikan, dalam keadaan jatuh atau sedang bangkit dan berjaya, kita punya Tuhan yang kekuatannya hebat dan tidak terbatas. Karena itu seperti Paulus, kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara, apapun gumulmu,
apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, apapun yang sedang saudara-saudara alami saat ini, mari sama-sama kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari perkatakan itu dan imani setiap perkataan kita. Sebab Tuhan bertindak. Kita tidak mampu tapi Tuhan selalu mampu. Kita tidak hebat tapi Tuhan selamanya hebat. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, nas pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini menegaskan, sebab Allah setia. Ia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Bahkan pada saat kita dicobai, Allah yang setia itu akan memberi kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung segala perkara di hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita merasa lelah, kita merasa lemah, stres, dan ingin menyerah, kalau semua perasaan itu ada pada kita, maka ini tanda bagi kita bahwa kita perlu lebih bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi, kalau kita merasa lelah, kalau kita merasa lemah, kita merasa stres, dan mungkin ingin menyerah, maka ini menjadi tanda bagi kita bahwa kita perlu lebih bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Sebab Tuhan kita, Allah kita, tidak hanya sekedar hebat, tetapi Tuhan kita, Allah kita yang hebat itu, Dia murah hati, Dia baik, dan Dia selalu menolong orang-orang yang mengandalkan Dia. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini mengajar kita, belajarlah untuk selalu mencukupkan diri. Selalu mencukupkan diri. Jangan dikuasai oleh rasa tidak puas. Jangan biarkan rasa tidak puas kita, pandangan kita terhadap hal-hal yang belum ada di hidup kita, justru menguasai kita. Sehingga kita banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut, menggerutu, dan kita lupa bersyukur. Ibrani pasal 13 ayat 5 mengajari kita demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut terhadap apa yang belum kita punyai. Jangan mengeluh dan bersungut untuk apa yang belum kita dapatkan. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dan banyak-banyaklah bersyukur. Sebab rasa syukur membuat kita sadar bahwa kita telah diberi oleh Allah lebih dari cukup. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam keadaan kurang dan lemah pun, Tuhan sanggup membuat kita melewati gumul demi gumul, dan Dia memelihara hidup kita dari waktu ke waktu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata mencukupkan diri, kalimat ini berarti bersyukur atas apapun yang Tuhan beri. Fokus pada apa yang telah Tuhan beri, bukan apa yang tidak ada. Bersyukur atas apa yang sudah ada, dan jangan mengeluh untuk apa yang belum kita punya. Kalau Tuhan sok kasih motor, jangan mengeluhkan hujan dan panas karena orang lain punya mobil. Bersyukur karena masih ada yang lain yang jalan kaki. Kalau Tuhan kasih kita sehat dan kuat, jangan mengeluh untuk kondisi yang harus jalan kaki, sementara orang lain pakai motor dan mobil. Bersyukur karena Tuhan memberi kita kaki yang kuat untuk menapaki jalan-jalan hidup. Jangan mengeluhkan apa yang tidak kita punyai. Bersyukur untuk apa yang telah Tuhan beri dalam hidup. Sebab orang yang tahu bersyukur, yang mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, dia akan kuat memikul beban-beban hidupnya. Dia punya semangat, dia punya sukacita, dia punya kegembiraan dan hati yang selalu fokus pada Tuhan. Dia akan kuat memikul beban-beban hidupnya. Mencukupkan diri berarti tidak menginginkan lebih dari yang kita mampu. Sekali lagi saudara-saudara, mencukupkan diri berarti tidak menginginkan lebih dari yang kita mampu. Kalau kita melihat orang lain diberkati dengan segala kelimpahan lalu kita menginginkannya, tapi kita tidak punya, kita tidak diberkati dengan kondisi yang sama, lalu kita membiarkan rasa tidak puas menguasai kita, maka itu justru akan menjadi beban-beban baru bagi kita yang memberati langkah-langkah kita. Tapi kalau kita mencukupkan diri, maka kita justru akan tahu
bahwa mampunya kita sampai di situ. Sebab berkat tiap orang ditakar Tuhan. Tuhan tidak memberi kurang untuk mencelakai kita. Dia tidak juga memberi lebih untuk mencelakai kita. Semua orang ditakar berkatnya. Dalam segala usaha-usaha kita, bahkan doa-doa kita yang meminta Tuhan mencukupkan yang kita perlukan. Bahkan bila Tuhan berkenan memberi kita kelimpahan, Dia akan memberi sesuai dengan apa yang mampu kita pikul. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan membanding-bandingkan hidup dan berkat yang ada pada kita dengan yang ada pada orang lain. Setiap orang punya porsi masing-masing, entah itu berkat atau gumul. Sekali lagi, semua orang punya porsinya masing-masing. Entah itu berkat atau gumul, entah itu tanggung jawab atau kepercayaan, entah itu beban atau kelimpahan. Tuhan menakar berkat pada diri tiap orang dengan porsinya. Karena itu saudara-saudara, tidak usah bersusah payah untuk berada di atas supaya orang lain ada di bawah. Benar kata Paulus, hidup adalah pertandingan. Tapi kita tidak sedang berada di rel bertanding untuk mengalahkan orang lain. Tidak. Tidak semua orang jadi kepala, tidak semua orang jadi ketua. Harus ada yang di bawahnya, dan di bawahnya. Tetapi baik ada di atas atau berada di paling bawah, setiap orang memiliki berkatnya. Dan siapa yang setia mengerjakan tanggung jawab kecil, Tuhan akan mempercayakan baginya tanggung jawab yang besar. Menjadi kepala dan bukan ekor tidak dimaknai semua orang jadi presiden, semua orang jadi pemimpin, semua orang jadi ketua. Tidak demikian. Tetapi menjadi kepala dan bukan ekor berarti bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab, mendapatkan kepercayaan, dan Tuhan memberkati kita dalam semua kepercayaan dan tanggung jawab yang Dia beri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak usah bersusah payah untuk ada di atas supaya orang lain ada di bawah. Kita tidak sedang bertanding untuk mengalahkan sesama kita. Di pertandingan hidup ini, kita sedang bertanding melawan diri kita sendiri, supaya setiap hari kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Sekali lagi, hidup ini pertandingan. Kita bertanding melawan diri kita sendiri, supaya setiap hari menjadi lebih baik, lebih murah hati, lebih mengampuni, lebih tulus, lebih jujur, hidup lebih benar. Semua yang ada di hari ini harus lebih baik dari kita yang ada di hari kemarin. Kalau Tuhan berkenan membawa kita di hari esok, kita yang ada di hari esok harus lebih baik dari kita yang ada di hari ini. Kita bertanding supaya kita bisa mencapai garis finish dengan tetap memelihara iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu tidak pernah orang menjadi lebih baik saat dia memburuk-burukan orang lain. Tidak ada orang yang menjadi lebih cantik saat dia menjelek-jelekkan orang lain. Tidak ada orang yang kemudian menjadi tampak sempurna hidupnya saat dia merusak hidup orang lain. Kita harus lebih baik dari kita yang kemarin. Ini pertandingan kita, ini pertandingan iman yang harus kita lakukan dalam hidup. Jemaat Tuhan, Paulus ada dalam penjara, tapi penjara tidak mematikan Paulus. Paulus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, sehingga dari waktu ke waktu dia menunjukkan bahwa dia tetap berkarya, dia tidak dikalahkan oleh keadaan, dia tidak menyerah. Tapi semakin hari semakin baik, dia bersaksi, menceritakan tentang Kristus, dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Sehingga sekalipun dia dalam keadaan terpenjara, mata yang tertuju memandang Paulus, bukan melihat penderitaannya, tapi melihat kesaksian imannya, melihat keteguhan hatinya di dalam Tuhan, dan melihat ketaatannya kepada Kristus. Sehingga orang yang melihat Paulus belajar bagaimana setia kepada Tuhan dan tekun memberitakan tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketiga, kita belajar dari Paulus dan jemaat di Filipi untuk tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Terima kasih ini hanya 2 kata, tetapi banyak kali kita lupa mempraktekannya. Terima kasih ini hanya 2 kata, tapi kalau diucapkan dengan tulus hati, dia memiliki kekuatan besar untuk membangunkan semangat bagi orang yang melakukannya, supaya melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Bagi orang yang mengucapkannya, menyadarkan dia bahwa ada orang lain yang membantu dia tidak bisa hidup sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita belajar bahwa berterima kasih membuat kita sadar kita tidak selalu kuat, cukup, banyak,
dan kita membutuhkan orang lain. Berterima kasih mengajari kita bahwa ada ruang di hidup kita yang bisa kita kerjakan kalau kita ditolong oleh Tuhan, kalau kita dibantu oleh orang lain. Sehingga sikap tahu berterima kasih mengajari kita untuk tidak egois, untuk tidak menang sendiri, dan tidak merasa selalu benar. Kita perlu orang lain. Karena itu kita harus tahu berterima kasih supaya kita dapat membangun relasi baik dengan orang lain, dengan sesama. Tahu berterima kasih membawa kita menjadi orang baik yang menghargai sesamanya, bahkan menghargai pemberian-pemberian Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus mengajari kita, jangan melihat pemberian dari fisiknya, tetapi lihatlah buah dari pemberian itu. Bahwa itu adalah tanda iman kepada Allah dan tindakan kasih yang ditunjukkan melalui tindakan iman itu. Bagaimana kalau orang beri pada kita adalah hal yang sudah kita punya, adalah hal yang tidak terlalu kita butuhkan? Apakah kita tidak perlu berterima kasih? Kan kadang begitu Bapak Ibu, saat orang kasih, so ada kuat kita, so nak perlu so ada kita, so banyak lagi kita, so tahu kita. Tindakan Paulus hari ini mengajari kita, berterima kasihlah. Bahkan ketika itu sudah kita punyai, orang so tahu, orang so punya, berterima kasihlah. Sebab pemberian-pemberian itu bukan semata-mata mau menunjukkan bahwa kita kurang, bukan. Tapi pemberian-pemberian itu adalah tanda kasih orang yang dia beri bagi kita, sebagai bukti bahwa dia mengimani Tuhan. Maka berterima kasihlah. Demikian juga kalau kita melakukannya bagi orang lain. Bahkan ketika pemberian-pemberian kita mungkin kita merasa ini kecil, kadang begitu kan, nak mau kasih karena pendeta malu le cuma ini, pendeta kasih yang cuma ini, cuma sadiki. Seringkali kita merasa minder, tidak percaya diri dan merasa tidak layak untuk memberi. Apa yang disampaikan oleh Paulus mengajari kita bahwa kalau kita memberi dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Dan kalau kita memberi itu karena kita mengimani Tuhan yang telah memberi bagi kita lebih dahulu. Dan itu tanda kasih kita menaati Tuhan. Sebab Tuhan mau kita hidup menopang orang lain. Kita juga memberi bagi orang lain. Karena kita telah lebih dahulu menerima. Sebab itu kita harus tahu berterima kasih. Berterima kasihlah untuk apa yang kita punya. Jangan terlalu banyak mengeluh untuk suami, untuk istri, untuk orang tua, untuk anak-anak, cucu-cucu. Walaupun dengan segala kekurangan mereka, walaupun dengan segala keterbatasan mereka, berterima kasihlah. Sebab Tuhan memberi bagi kita keluarga. Tuhan memberi bagi kita orang-orang yang menyayangi kita. Berterima kasihlah untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk semua yang bisa kita lakukan. Berterima kasihlah. Walau mungkin pekerjaan-pekerjaan kita tidak membawa keuntungan banyak seperti yang kita bayangkan, atau bukan pekerjaan yang disanjung-sanjung dan dihormati orang. Asalkan itu benar, itu berkenan pada Tuhan, itu dilakukan dengan jujur, itu pekerjaan-pekerjaan baik. Berterima kasihlah sebab di sana Tuhan menaruhkan keuntungan-keuntungan bagi kita. Berterima kasihlah untuk apa yang ada di hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, kita dapat menikmati hidup dalam suka maupun dalam lemah. Terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengajari kita untuk senantiasa memiliki hati yang mau mendukung, menopang kerja pekabaran Injil. Tuhan menempatkan kita dalam satu persekutuan hidup sebagai umat Tuhan, bukan untuk menjadi benalu yang melemahkan dan menghancurkan, tidak. Apapun kita, siapapun kita, Tuhan menaruh kita dalam satu persekutuan jemaat, dalam satu persekutuan umat Tuhan, dalam satu persekutuan gereja, supaya kita bersama-sama bekerja sama terlibat dalam pelayanan pekabaran Injil ini. Sekali lagi, kita ini bukan benalu yang merusak, yang melemahkan. Kita orang-orang yang ditempatkan Tuhan ada di jemaat Immanuel Maumbi ini, ada di jemaat di mana kita berasal, ada di kolom di mana kita ada, untuk menopang kerja pekabaran Injil. Sebab itu, apapun yang sedang kita alami, kita jalani, Tuhan mau hidup kita menopang kerja penginjilan. Jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi topanglah orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus untuk melayani. Entah itu pendeta, penatua, diaken, UPK di kolom, guru-guru sekolah minggu, komisi kerja, komisi BIPRA,
Panji Yosua, kostor pegawai gereja, semua perangkat pelayanan. Semua perangkat pelayanan. Mari kita topang, kita dukung supaya kerja penginjilan yang dilakukan di jemaat ini betul-betul dapat dikerjakan. Program-program jemaat, kesaksian-kesaksian iman, semua itu kita topang, kita dukung melalui hidup kita. Sehingga Injil itu diberitakan supaya banyak orang melihat hidup kita dan menyaksikan kasih Allah, menyaksikan kabar baik yang Tuhan beri bagi kita. Yang utama bukan bentuk apa yang kita beri, tetapi tindakan iman kita yang memberi itu. Karena kalau orang bertindak memberi dari imannya dan kasihnya kepada Allah, dia tentu tidak akan memberi dengan setengah hati, tapi sepenuh hati. Dia tentu tidak akan memberi yang rusak, yang kotor, tapi tentu dia akan memberi yang terbaik. Kalau orang memberi dari hidupnya sebagai tindakan imannya kepada Allah dan kasihnya kepada Tuhan, maka dia akan memberi dengan sungguh-sungguh untuk menopang kerja pekabaran Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percayalah, Allah yang disembah oleh Paulus, Allah yang disembah oleh kita semua, Allah itu akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tidak pernah berkekurangan orang yang menopang kerja penginjilan. Tidak pernah berkekurangan orang yang melayani Tuhan, orang yang memberi bagi pelayanan gereja. Tidak pernah berkekurangan orang yang mau taat, hidup tunduk pada Tuhan dan mengandalkan Dia. Allah yang hebat itu akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Dia memberi bagi kita, mencukupkan, bahkan melimpahkan. Karena itu kalau kita ada di Jemaat Immanuel Maumbi ini, kita ada di kolom, kita ada di gereja di mana kita berjemaat, di mana kita bersekutu, maka jangan hadir sebagai batu sandungan, jangan jadi benalu yang melemahkan kesaksian, jangan merusak persekutuan. Mari beri dari hidup kita supaya kerja pekabaran Injil dapat diberitakan ke semua orang. Tuhan kiranya akan terus memampukan kita dan memakai kita supaya kita menjadi berkat. Kalau kita berjumpa pergumulan, jangan takut, Tuhan ada. Segala perkara bisa kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.